Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hesek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang logika matematika ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang operasi-operasi pada logika matematika serta varian-varian dari salah satu operasi ya yang kita sebut saja sebagai implikasi ya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang gimana cara membuat tabel kebenaran. Nah, jadi kan yang kita tahu ya, setiap preposisi ya kan, setiap preposisi itu memiliki kemungkinan nilai yang berbeda-beda ya kan. Kayak contohnya misalnya P dan Q, bisa aja ya kan pasangannya tuh benar dengan salah, benar dengan benar, salah dengan salah, atau salah dengan benar. Nah, itu kan kemungkinannya banyak tuh ya kan. Nah, karena kemungkinannya banyak ya kan, maka kita perlu ya kan membuat sebuah tabel kebenaran ya kan. Tujuannya untuk apa? Untuk men-tracking nih ya kan, melacak nih ya kan, melacak ya kan kira-kira ya kan kalau misalnya P-nya benar, Q-nya benar ya kan, itu kira-kira hasilnya gimana tuh ya kan. Hasil dari preposisi yang kayak gini ya kan, misalnya ya kan negasi bla 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 gitu-gitu ya kan. Nah, itu hasilnya gimana gitu ya kan. Nah, itulah tujuan dari membuat tabel kebenaran ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ya, di sini kita punya contoh ya, yang dimana di sini kita punya sebuah preposisi nih, ya kan. Nah, jadi ya kan preposisinya ini bukan preposisi tunggal ya kan. Jadi preposisi yang kayak gini itu disebut preposisi majemuk, ya kan. Nah, jadi perlu dicatat ya teman-teman, tabel kebenaran ini biasanya dibuat ketika kita itu ingin mendefinisikan nilai dari preposisi yang majemuk, bukan yang tunggal. Kalau preposisi yang tunggal itu kan yang kita tahu kan kayak eh, ini ya kan, misalnya P itu benar, Q-nya itu benar misalnya ya kan. Nah, gitu-gitu ya kan. Nah, itu kan preposisi yang tunggal tuh ya kan. Kayak nilainya tuh kayak apa ya? Bukan gabungan gitu ya kan. Mungkin biar lebih jelas aku kasih contoh satu lagi ya kan. Misalnya eh, jika Steve jika Steve jago coding, maka ia adalah anak IT misalnya. Nah, itu kan preposisi tunggal tuh, ya kan. Nah, kenapa disebut tunggal? Karena kedua preposisinya tuh dipisah gitu loh, ya kan. Nah, kedua preposisinya tuh kayak beda gitu loh, ya kan. Kayak yang preposisi yang pertama, ya kan, itu jago coding, ya kan. Preposisi yang kedua itu anak IT, ya kan. Nah, itu kalau preposisi tunggal, ya kan. Nah, kalau preposisi majemuk, ya kan, nggak kayak gitu, teman-teman, ya kan. Nah, jadi sekalian ya, kita membahas tentang tabel kebenaran ini, sekalian kita pengen mengenal juga nih, ya kan, preposisi majemuk itu bentuknya gimana. Nah, bentuknya tuh contohnya gini, teman-teman, nih, ya kan. Nah, ini nggak bisa dikatakan preposisi tunggal, ya kan. Kenapa? Karena ini menyatu nih, ya kan, semuanya. Di sini ada negasi, ada P, ya kan, gitu-gitu, ya kan. Dan ada kurung juga ya kan, ya pokoknya kayak digabung semua lah gitu ya kan. Nah, karena digabung semua ya kan, jadi itulah yang disebut sebagai iya preposisi majemuk ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nangkap ya kira-kira bedanya preposisi tunggal ya, atau kita sebut saja pernyataan ya. Tapi kita enaknya preposisi aja ya, enaknya kita preposisi aja. Nah, jadi teman-teman bisa nangkap ya kan, apa sih bedanya ya kan, preposisi tunggal dan juga preposisi yang majemuk ya kan. Nah, itu bedanya tuh gimana ya kan. Nah, nangkap ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu ya kan preposisi majemuk itu kayak gimana bentuknya, ya kayak gini contohnya ya kan. Baru deh ya kan kita akan mencoba untuk membuat tabel kebenaran ya kan. Nah, cara membuat tabel kebenaran itu pertama-tama kita input dulu ya kan, apa namanya, peubahnya ya. Nah, jadi ya kan variabel ya, variabel kayak P dan Q ini itu disebut peubah ya. Jadi dalam operasi boolean itu ya sebenarnya kita belum masuk operasi boolean sih. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun kita masih dalam logika matematika ya, bukan masuk ke dalam eh,
operasi boolean ya atau aljabar boolean ya kan, mungkin nggak ada salahnya ya kan kita sebut sebagai peubah aja deh ya kan, biar enak ya. Biar kita punya gambaran juga nih, oh nanti kalau di aljabar boolean berarti setiap variabel itu berarti disebut peubah dong. Iya bener ya kan. Nah gitu ya kan. Nah jadi P dan Q ini itu disebut sebagai peubah. Iya bener. Nah, gitu. Jadi yang pertama ya kan kita input dulu peubahnya apa aja ya kan. Di sini peubahnya ada P dan ada Q ya kan. Ya udah kita input dulu ya kan peubahnya di sini P, di sini Q ya kan. Nah, lalu setelah itu ya kita isi ya kan kemungkinan nilainya ya kan. Misalnya apa namanya P-nya benar, Q-nya benar juga ya kan misalnya ya kan. Nah, jadi kita input ya kan semua kemungkinan ya. Nah, gitu. Nah, karena di sini eh, peubahnya cuma ada dua ya, karena peubahnya cuma ada dua ya kan, maka secara otomatis ya kan eh, kemungkinannya itu cuma ada 4 ya. Kemungkinannya itu apa namanya bisa benar-benar, bisa benar salah, bisa salah benar atau bisa salah salah ya kan. Nah gitu ya kan. Jadi kayak berpasangan gitu. P dan Q ini berpasangan dulu ya kan. Nah ini beda-beda kemungkinannya ya kan. Di sini B dengan B ya kan ya kan. Nah terus B dengan S ya kan. Di sini S dengan B, S dengan S ya kan. Nah jadi kita input ya kan eh, peubahnya dulu ya kan, semua peubahnya baru kita masukkan nilai-nilainya nih ya kan. Nah nilai-nilainya nih maksudnya bukan ini ya, bukan nilai-nilai apa kemungkinan ya, semua kemungkinannya tuh di apa namanya kita sebutkan di sini ya kan. Nah kalau misalnya 3 variabel gimana ya kan, kalau 3 variabel 3 peubah ya. Kalau misalnya oke, jadi kalau misalnya 3 peubah itu biasanya kemungkinan nilainya itu adalah 9 ya. Nah, gitu ya kan 9 ya biasanya ya kan. Kalau nggak salah sih 9 atau berapa ya? Atau 8 ya kalau nggak salah. Ya kan? Kalau nggak salah. Ya, intinya kalau 2 ya kan, kalau 2 peubah itu 4. Eh, kalau misalnya 3 variabel itu berarti 3 peubah itu berarti 8 ya. Ya, kalau nggak salah ya, hitungannya tuh gini ya kan, cara menghitung total total kemungkinannya itu kurang lebih gini ya kan, apa namanya 2 itu dipangkatkan dengan jumlah peubahnya ya kan. Nah kayak contohnya nih ya kan di sini ya kan 2 peubah berarti 2 pangkat 2. Nah kalau 3 peubah berarti 2 pangkat 3 ya kan. Nah berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah berarti 8 kemungkinan berarti ya kan untuk 3 peubah ya kan. Nah kalau nggak salah gitu ya cara ngitungnya teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang lebih tahu ya terkait cara ngitung banyaknya kemungkinan ya, kemungkinan pasangan antara setiap peubah ini ya kan, pasangan nilai setiap peubah ini ya kan. Nah mungkin teman-teman bisa share aja di kolom komentar ya, agar kita semua bisa mengerti lebih dalam ya, bisa tahu pasti ya kan gimana cara menghitung banyaknya kemungkinan. Tapi kalau nggak salah ya kan gitu ya kan yang aku perhatiin ya, kalau aku perhatiin gitu ya kan kalau nggak salah ya 2 pangkat pangkat jumlah ininya ya kan, jumlah peubahnya gitu ya. Nah, jadi ya kan di sini karena cuma ada 2 peubah berarti ya 2 pangkat 2 ya kan berarti 4 ya kan. Nah, bener ya kan cuma ada 4 peubah di sini ya kan. Nah, gitu. Setelah kita masukkan semua kemungkinannya ya, baru ya kan kita mulai satu persatu ya kan, langkah satu persatu ya kan. Yang pertama kita negasi Q dulu ya kan, sebelum kita mencoba untuk yang dalam kurung P apa ya ini yang segitiga nih, segitiga ke atas ini kalau nggak salah itu konjungsi ya kalau nggak salah ya. Eh, Rada lupa ya teman-teman. Bisa-bisanya aku lupa ya. Tapi kalau nggak salah iya benar konjungsi sih ini ya kan. Konjungsi ya, dan ya kan. Nah gitu ya kan. Jadi kayak pelan-pelan dulu ya kan, satu persatu dulu. Pertama ya kan kita yang paling apa namanya yang paling sederhana itu negasi Q ya kan. Nah baru setelah itu ya kan yang lebih banyak ya kan operasinya ya kan, itu adalah dalam kurung P
konjungsi negasi Q, ya kan. Nah, baru ya kan yang terakhir ya kan finalnya ya kan yang paling banyak ya kan yang memuat semuanya secara keseluruhan itu adalah negasi dalam kurung P konjungsi negasi Q tutup kurung. Nah, gitu ya. Jadi bertahap dulu ya kan biar nggak bingung ya kan. Karena ya kan kita bingung nih ya kan misalnya nilai ini nih apa nih ya kan. Kalau misalnya kita nggak tahu nilai Q ini nilai negasi Q ini berapa gitu. Ya kan. Jadi kayak bertahap dulu ya kan. Nah, jadi ya kan kita tentukan nilai negasi Q ini berapa ya kan. Nah, misalnya di sini Q-nya B ya kan jadi S. Ya kan negasi kan dibalik ya nilainya. Jadi misalnya di sini B jadi S, ini S jadi B, ini B jadi S ya kan dan S jadi B. Nah, sudah dapat nih ya kan semua nilai nih semua kemungkinan ya kan semua kemungkinan dari ini ya kan negasi Q ya kan. Nah, baru ya kan setelah itu kita coba ke tahap berikutnya yang lebih banyak nih ya kan operasinya yaitu yang dalam kurung P konjungsi negasi Q ya kan. Nah, pertama ya kan kita lihat ya kan nilai P-nya, nilai Q-nya dan nilai negasi Q-nya ya kan. Nah, pertama P-nya benar ya kan di sini ya kan P-nya benar konjungsi ya kan atau dan ya berarti ya dan ini ya kan dan negasi Q ya kan. Nah, berarti hasilnya berapa? Ya kan B konjungsi S. Jawabannya adalah S ya, teman-teman. Ingat ya, kalau konjungsi ya konjungsi kan apa namanya pakai kata dan. Berarti ya kan kalau misalnya beda ya kan ini kan beda nih B dengan S beda nih ya kan. Nah, karena beda ya kan jadi otomatis jawabannya S ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, lalu lanjut ya kan kemungkinan yang kedua ya kan di sini B ya kan dengan B nih. Nah, sama ya kan. Nah, karena sama ya ya udah jadi B ya kan. Nah, yang ini S dengan S ya kan sama tapi bukan B dengan B tapi S dengan S ya kan. Ya udah jadi S ya kan. Nah, yang ini juga beda nih ya kan. Ya udah jadi S ya kan. Nah, gitu-gitu ya kan. Nah, sudah dapat ya kan semua kemungkinannya ya. Semua kemungkinannya kita udah dapat nih ya kan. Ada S, ada B, ada S, ada S. Nah, baru setelah itu kita akan masuk ke tahap terakhir yang tahap finalnya ya kan yang memuat semuanya ya kan nih. Memuat semuanya ya kan yaitu negasi dalam kurung ya gini-gini ya kan. Nah, berarti ya kan kalau apa namanya negasi berarti tinggal dibalik ya kan. Ya udah ya kan nilai S ini itu dibalik jadi B. Nilai B ini dibalik jadi S. Yang ini S jadi B dan ini juga ya sama S jadi P juga ya kan. Nah, jadi dibalik ya kan. Nah, gitu ya. Jadi kita perhatikan betul pertama-tama ya kan dalam membuat tabel kebenaran itu pertama-tama kita perhatikan betul ya kan langkah-langkahnya ya kan. Jangan langsung tiba-tiba habis nginput 2 peubah ya kan kita langsung tiba-tiba menginput nilai kebenaran ini ya kan kemungkinan yang finalnya ya kan jangan ya kan kelewatan ya kan jadi bingung sendiri ya kan nanti ya kan bingung sendiri ya kan kalau misalnya bertahap kayak gini kan enak ya kan kayak kita tahu dulu ya kan kemungkinan dari negasi Q apa aja ya kan baru ya kan setelah tahu ya kan kemungkinan negasi Q baru kita naik ke tahap berikutnya ya kan yang apa namanya yang kayak gini ya kan jadi kayak bertahap gitulah ya kan. Nah, baru kita P ya kan konjungsi negasi Q ya kan. Nah, ini kan kita udah tahu negasi Q. Jadi enak dong ya kan. Berarti apanya simple aja ya kan tinggal P ya kan itu konjungsiin aja ya kan apanya P ya kan yang ini konjungsiin aja sama yang ini sama Q ini. Nah, terus yang terakhir juga enak ya kan kalau misalnya kita udah tahu ya kan nilai ininya ya kan kita udah tahu ya kan tinggal negasiin aja berarti dibalik ya kan. Nah, ini kan negasi nih. Ya kan berarti dibalik aja S jadi P ya gitu-gitu dan seterusnya ya. Nah, itu langkah-langkah yang tepat untuk membuat tabel kebenaran ya kan. Tapi ternyata ya tabel kebenaran yang kita bahas barusan itu ternyata ada loh versi yang lebih sederhananya ya kan. Nah, cuma versi yang lebih sederhana ini itu cukup susah untuk dipahami ya kan. Jadi kalau misalnya kita masih belajar mungkin alangkah baiknya pakai tabel yang kayak gini aja dulu ya kan bukan tabel yang sederhana ya kan. Jadi kita pahami dulu tabel yang seperti ini baru kita masuk ke tabel yang lebih sederhana ya kan.
Nah, kenapa bisa disebut tabelnya lebih sederhana? Karena ya lihat aja tuh ya kan kayak apa ya? Eh apa namanya? Ukuran tabelnya lebih kecil gitu, ya kan? Tapi ya balik lagi ya kan sama aja ya kan hasilnya ya kan mau tabel yang biasa atau tabel yang sederhana itu sama aja ya kan hasilnya sama gitu. Cuma kalau yang versi sederhana itu lebih kecil ukuran tabelnya ya kan tuh ya kan kayak gini ya kan. Tapi ya kan lebih susah untuk dipahami ya kan. Nah, kenapa susah dipahami? Oke, mari kita coba bahas pelan-pelan ya, teman-teman. Semoga aja teman-teman udah ngerti ya kan apanya tentang tabel yang biasa ini. Sekarang kita akan coba jelaskan pelan-pelan untuk tabel yang versi yang lebih sederhana ini. Nah, jadi yang pertama ya kan kita itu nggak nginput ini ya kan nggak nginput dua peubah ya kan kayak di sini P dan Q ya kan itu kemungkinannya apa aja ya kan kemungkinan nilainya tuh apa aja ya kan nah itu nggak kita input ya kan melainkan kita langsung negasi ya kan baru dalam kurung P ya kan baru konjungsi ya kan baru negasi baru Q ya kan nah gitu-gitu ya kan jadi kayak langsung aja gitu ya kan jadi kayak dibagi-bagi ya kan yang pertama negasi yang ini ya kan negasi yang pertama ya kan nah negasi yang di luar kurung ini itu ditaruh di sini baru P apa namanya dalam kurung P ya kan ya yang ini ya kan itu ditaruh di sini ya kan nah, jadi kayak apa ya langsung aja gitu loh ya kan satu persatu ya kan diletakkan di setiap kolom ya kan nah gitu jadi setiap kolom itu akan memuat setiap kemungkinan dari ini ya kan yang kita pecah ya kan nah jadi dipecah ya kan preposisi yang ini itu kita pecah jadi kayak gini ya kan nah gitu ya nah jadi ya kan kenapa bisa dikatakan susah ya kan untuk dipahami karena ya gini ya kan kita mesti paham ya kan cara memecahnya gitu loh ya kan cara memecah preposisi yang ini itu gimana ya kan caranya itu ya setiap operasi itu berarti satu ini ya kan berarti satu ini satu kolom ini ya kan nah gitu jadi ya kan satu kolom itu satu operasi ya kan satu operasi atau satu peubah ya kan nah gini ya kan kayak contohnya yang operasi itu yang mana operasi itu yang ini ya kan negasi ya kan konjungsi dan negasi nah yang peubah itu yang mana yang P dan yang Q ya kan nah jadi kita nggak nginput kayak gini ya kan nggak nginput kemungkinan-kemungkinan dari dua peubah ini ya kan tapi kita langsung aja ya kan kita input di sini ya kan nah gitu ya pertama kita negasi dulu ya kan nah negasi ini kita dapatnya dari mana ya kan nah negasi ini kita dapatnya dari iya dapatnya tuh dari sini ya kan nah gitu ya kan karena negasi ini itu mengubah nilai nilai ini ya kan nilai yang ada di dalam kurung ini ya kan jadi kita ambil ya kan apa namanya kemungkinan apa namanya semua kemungkinan yang ada di kolom ini itu kita ambil dari kolom kelima. Nah, jadi ya kan di sini aku sengaja kasih tanda ya kan di sini ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima ya kan agar lebih memudahkan pemahaman ya teman-teman. Nah, jadi ya kan apa namanya kolom pertama ini ya kan yang negasi ini itu kita ambil dari kolom yang kelima yang ada di sini ya kan. Nah, kenapa? Ya kan karena ini kan negasi ini kan membalik nilai dari ini ya kan. Nilai yang ada di dalam kurung ini ya kan. Maka kita ambil yang kelima ya kan. Nah, lalu ya kan ini kan sudah nih ya kan yang negasi yang ini sudah. Nah, terus ya kan yang berubah P ya kan. Nah, P ini kita ambil dari kolom ke satu ya kan. Nah, yang ini ya kan. Kenapa kita ambil kolom ke satu? Karena ya kan kita mendefinisikan nih ya kan. Mendefinisikan apa aja ya kan kemungkinan-kemungkinan dari peubah P ini tadi ya kan. Nah, cuma ya kan bedanya ya kan kita apa namanya menginputnya ya atau mendefinisikannya itu di sini ya kan bukan di awal ya kan bukan di awal seperti ini tapi di tengah-tengah ya kan nah di tengah-tengah kayak gini ya kan nah gitu dan kurungnya tetap kita buat ya di sini ya kan nah karena ya kan kurung ini bukan operasi ya kan tapi hanya sekedar ini aja apa namanya agar alur alur dari operasinya itu ini berubah ya kan yang awalnya negasi pi ya kan jadi negasi dalam kurung ya kan jadi kayak biar beberapa
beberapa operasi itu dilakukan lebih dahulu, ya kan, berikan tanda kurung, ya kan, caranya, ya kan. Nah, gitu. Jadi kita tanda kurung ini, ya kan, itu bukan operasi, ya kan. Jadi kita satuin aja, ya kan, kurung dengan P-nya, ya kan. Nah, jadi kita ambil dari kita ambil dari kolom ke-1, ya kan, yang ada di sini, ya kan. Nah, B, B, S, S, ya kan. Nah, gitu-gitu. Nah, terus yang konjungsinya ini kita ambil dari 4, ya kan. Iya benar, kenapa kita ambil dari kolom keempat, ya kan? Karena konjungsi ini itu mengoperasikan ya kan, mengoperasikan antara peubah P, ya kan, dengan peubah Q, ya kan, lebih tepatnya peubah negasi Q, ya kan. Nah gitu, ya kan, jadi kayak operasinya ini berlaku untuk P dan negasi Q, ya kan. Nah karena berlaku, ya kan, untuk kedua peubah tersebut, maka kita ambil tabel yang paling paling relevan. Tabel yang paling relevannya adalah tabel keempat, ya kan. Tabel sih, kolom ya, sorry ya teman-teman, maksudnya kolom ya. Jadi kita pilih aja, ya kan, cari aja mana kolom yang paling relevan, ya kan. Di sini kan konjungsi nih, ya kan. Nah, kalau tanda kayak gini berarti kolom hasil konjungsi, ya kan. Nah, hasil konjungsinya itu kita ambil dari sini, ya kan. Nah, karena kita lihat, ya kan, di kolom keempat ini itu merupakan kolom hasil dari kemungkinan dari konjungsi antara P dengan negasi Q, ya kan. Ya udah, ya kan, yang di sini kita taruh kita ambil dari kita ambil dari kolom keempat. Nah, gitu. Nah, terus, ya kan, kita lanjut ke negasinya nih, ya kan. Nah, kita lanjut ke negasinya, ya kan. Nah, ini bukan negasi yang ada di luar kurung, tapi yang ada di dalam kurung. Berarti yang ini, ya kan, berarti, ya kan, negasi yang ini. Nih, yang ini berarti, ya kan, negasi Q, ya kan. Nah, gitu, ya kan. Cuma, ya kan, di sini kita pisah, ya kan, antara negasi dengan Q-nya, ya kan, kita pisah. Karena, ya kan, ini dua hal yang berbeda, ya kan. Nah, gitu. Kalau negasi kan operasi, kalau Q kan peubah, ya kan. Nah, beda, ya kan. Sedangkan kurung tadi kan, ya kan, bukan operasi, bukan juga peubah, ya kan. Cuma sekedar penentu prioritas saja, ya kan. Prioritas yang mana yang lebih dulu dikerjakan, ya kan. Jadi kayak bisa aja, ya kan, digabung kayak gini, ya kan. Q dengan tutup kurung, ya kan. P dengan buka kurung, ya kan. Jadi gabungin aja, ya kan. Nah, gitu. Sedangkan ini negasi ini beda dengan Q, ya kan. Nah, karena beda, ya kan, jadi kita pecah nih, ya kan. Bukan negasi Q ya di sini, tapi negasi aja, ya kan, di sini, ya kan. Nah, kita lihat, ya kan, di sini kita ambil dari kolom ketiga, ya kan. Nah, yang ini berarti, ya kan. Nah, kenapa kita ambil dari kolom ketiga? Karena kita perhatiin, ya kan. Ini negasi itu untuk apa nih? Untuk peubah yang mana? Untuk peubah yang Q, ya kan. Nah, jadi kan negasi ini kan untuk peubah yang Q ini, ya kan. Nah, sedangkan kolom yang paling relevan yang mana? Yang ini, ya kan, kolom yang ketiga, ya kan. Nah, karena, ya kan, kolom yang ketiga ini menghasilkan semua kemungkinan dari negasi Q, ya kan. Nah, jadi yang paling relevan itu adalah yang 3, ya kan. Kolom yang ketiga, ya kan, hasil dari negasi Q, ya kan. Nah, gitu. Jadi kita eh, apa ya? Kita lihat, ya kan, ini negasi untuk siapa nih? Untuk Q, ya kan. Ya udah, ya kan, kita ambil dari 3, ya kan, kolom ketiga. Dan yang terakhir, ya kan, itu adalah Q tutup kurung, ya kan. Nah, artinya apa? Artinya, ya kan, kita menginput nilai nilai Q, ya kan. Nah, kita lihat, ya kan, karena kita nginput nilai Q, ya kan, maka kita ambil dari kolom kedua, ya kan. Nah, yang ini, ya kan. Nah, kita ambil dari kolom kedua, ya kan. Nih, kita tandai, ya kan. Tuh, seperti itu, ya. Nah, jadi ya bisa dikatakan, ya, yang versi sederhana ini itu apa ya? Rada apa ya? Beda, ya kan. Susunannya tuh beda, ya kan. Kalau di tabel yang biasa kan kita kita tahunya, ya kan, kita input dulu, ya kan, dua peubah, ya kan, atau lebih, ya. Misalnya di sini dua peubah, ya kan, kita input, ya kan, nilai P dengan dan juga nilai Q-nya itu kita input dulu. Tapi kalau di tabel yang versi sederhana itu kita nginputnya tuh nggak di awal, ya kan, tapi sesuai urutan, ya kan. Nah, kayak contohnya, ya kan, di sini, ya kan, ini urutannya apa dulu nih? Yang pertama nih, preposisi yang ini. Urutannya adalah negasi, ya kan, baru buka kurung P, ya kan, baru konjungsi, baru negasi, baru Q, tutup kurung, ya kan. Nah, jadi sesuai urutan, ya kan. Nah, gitu. Jadi
bisa dikatakan ya, kalau kita pengen membuat tabel yang versi sederhana ini, kita mesti teliti, ya kan? Kayak, misalnya ya, kolom yang negasi ini kira-kira, eee, apa namanya, untuk siapa nih, ya kan? Oh, ternyata ya kan kolom negasi yang ini, ya kan, yang ada di luar kurung ini ternyata, diperuntukkan untuk, ini, ya kan, yang ada di dalam kurung ini, ya kan? Jadi kayak, apa ya, istilahnya tuh mengubah ya, mengubah nilai yang ada di dalam kurung ini ya kan. Iya benar, yang negasi ini ya kan. Negasi yang ada di luar kurung ini itu mengubah nilai yang ada di dalam kurung ini ya kan, yang dalam kurung P konjungsi negasi Q ya kan, tutup kurung ya kan. Nah, berarti ya kan, kita pilih ya kan, mana ya kan, tabel yang paling relevan ya kan. Nah, tabel yang paling relevan adalah yang ini ya kan. Nah, tabel yang paling relevan yang ini ya kan. Kenapa? Ya kan karena tabel yang ini ternyata merupakan hasil dari semua kemungkinan dari negasi ya kan. Negasi dalam kurung P ya gitu-gitu ya kan. Maka kita ambil dari kolom ke-5 ya kan. Nah, jadi kita mesti teliti ya kan. Nah, gitu ya kan. Tapi kalau aku perhatiin ya, kalau aku perhatiin kita kayaknya bakal kesusahan banget kalau misalnya kita itu membuat tabel yang sederhana tanpa membuat tabel yang biasa dulu, ya kan? Bener nggak teman-teman? Bener ya kan? Aku sendiri ngerasa ya kan seperti itu ya kan, karena aku bisa ngejelasin tabel yang versi sederhana ini itu gara-gara ada tabel yang versi biasanya. Tapi coba kalau misalnya tabel yang versi biasanya ini kita coba hapus. Mungkin aku bakal susah nih ngejelasinnya. Tabel yang versi sederhananya ya kan. Nah, karena emang tabel versi sederhana ini ya kan, kalau kita pengen memahami lebih mudah itu kita mesti bikin dulu tabel yang versi biasanya ya. Nah, gitu. Tapi balik lagi ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan ya kan memahami tabel yang sederhana ya kan, mungkin tabel yang biasa aja mungkin cukup ya. Tabel yang biasa kayak gini aja itu cukup ya karena lebih simple ya kan. Tapi tergantung tergantung dosen juga sih ya kan, kalau misalnya dosen pengennya tabel yang versi sederhana ya kan, jadi mau nggak mau ya kan teman-teman harus paham ya kan versi yang sederhananya juga ya kan, biar nanti pas UTS atau pas UAS ya kan itu mungkin bisa ngejawab gitu ya kan, karena ya kan siapa tahu ada dosen yang buat apa namanya membuat soal tuh kayak gini, buatkan tabel kebenaran untuk preposisi bla 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 ya kan, dalam bentuk tabel yang sederhana misalnya. Nah, jangan apa namanya, amit-amit ya kan kalau misalnya kita cuma paham tabel yang versi biasa ya kan, tapi yang sederhananya kita nggak paham ya kan, akhirnya nggak bisa jawab ya kan. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya, dosennya ternyata nggak nyebutin ya kan secara eksplisit ya kan untuk membuatkan tabel kebenaran yang versi sederhananya, ya maka ya udah bikin aja tabel yang biasa aja gitu loh ya kan, bukan yang versi sederhana ya kan, karena lebih simple ya kan, tentunya ya kan lebih apa ya, lebih mudah dipahami dan juga tentunya bakal lebih hemat waktu ya kan. Kalau tabel yang versi sederhana ini kan kita perlu mikir lebih dalam nih ya kan, apalagi kalau kita nggak ada nih ya kan tabel yang versi biasanya, jadi susah nih ya kan kita ngebayangin gimana tabel yang versi sederhananya gitu ya teman-teman. Jadi intinya tergantung kebutuhan ya, terlepas teman-teman mau atau enggak ya memahami yang versi sederhananya, itu balik lagi tergantung kebutuhan ya teman-teman. Takutnya ya kan, ingat ya kan dosen bisa aja ya kan menyuruh kita untuk membuat yang versi sederhananya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi aku rasa segitu dulu ya pembahasan kita tentang tabel kebenaran ya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih. Tak lupa ya, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!